Memulai hari dengan siraman rohani. Persembahan program acara Nuansa Religi. Ya, begini Pak Ustaz, ini tentang permasalahan pernikahan. Nah, memang sering kita terkendala biasa mungkin karena status sosial. Nah, bagaimana Pak Ustaz seharusnya dalam tuntunan agama? Pak Ustaz, silahkan. Perlu kita paham, nikah dalam Islam adalah suatu ibadah. Bahkan Rasulullah memerintahkan kepada kita agar pernikahan itu dipermudah dan perceraian itu dipersulit. Ya, jangan terjadi sebaliknya. Kita hanya mempersulit pernikahan dan mempermudah perceraian. Ini hal yang terbalik. Ya. Kalau hanya perbedaan status sosial sehingga pernikahan dipersulit, ini sebenarnya tidak sesuai dengan konsep ajaran Islam. Farbizati din taribat yadak. Pilihlah karena agama, ya, karena dengan agama pasti kamu beruntung. Nuansa Religi hadir setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Nuansa Religi, hangatkan kalbu, damaikan jiwa, penuh berkah di hati. Hanya di Radio Peduli Parepare. Tiada yang melebihi. 96,9 FM Radio Peduli Parepare. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pagi hari ini kita awali pagi Anda dengan siraman rohani bersama program awal Radio Peduli Parepare Nuansa Religi yang kembali hadir menyapa Anda pendengar untuk hari ini Kamis 14 Oktober 2021. Alhamdulillah pendengar, di sebelah kita sudah hadir Bapak Ustadz Abdul Rahman Muhammad. Pagi hari ini seperti biasa setiap hari Kamis kita hadir dengan edisi khusus bersama Bapak Ustadz Abdul Rahman Muhammad, tentunya dengan uraian makna ayat suci Al-Quran. Kita sapa narasumber kita. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat pendengar Radio Peduli Parepare yang saat ini mendengarkan kita lewat 96,9 FM atau pagi ini menyimak kita lewat Facebook Live, terima kasih masih bersama Radio Peduli Parepare untuk pagi ini. Dan seperti yang tadi sudah kita janjikan bahwa setiap hari Kamis kita hadir dengan edisi khusus bersama Bapak Ustadz Abdul Rahman Muhammad dengan uraian makna ayat suci Al-Quran. Dan pagi hari ini kita akan mencoba membahas surah Al-Baqarah ayat 124. Silakan Pak Ustadz. Allah. Pendengar Radio FM Peduli Kota Parepare dimanapun berada, semoga kita senantiasa diberi kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas dan melakukan berbagai amal-amal ibadah. Dan juga salawat kita peruntukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah teladan kita dan dialah yang sangat kita harapkan syafaatnya di akhirat insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata,
dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Pendengar sekalian, pada ayat-ayat terdahulu mengungkapkan tentang ahlul kitab dan keingkaran mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Pada kelompok ayat ini dan beberapa ayat selanjutnya itu menerangkan tentang Nabi Ibrahim, nenek moyang ahlul kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang Mekah. Ayat-ayat tersebut membicarakan tentang pengangkatan Nabi Ibrahim sebagai imam, pemimpin bagi seluruh manusia pada zamannya. Keberadaan Nabi Ibrahim sebagai pembangun rumah Allah dan permohonannya agar Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dari anak keturunannya. Di antara rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala keturunan Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Risalah Nabi Muhammad SAW itu berlaku untuk seluruh umat manusia, pembawa rahmah bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ini sangat jelas bagi kita bahwa Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, karena seluruh nabi dan rasul yang diutus Allah setelah Nabi Ibrahim alaihissalam ini pasti adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, keturunan dari jalur Ismail alaihissalam di Mekah. Namun perjalanan masa mereka lalu melakukan berbagai pengingkaran, pendengar sekalian. Di sini nanti pada ayat selanjutnya diingatkan bahwa bagaimana Nabi Ibrahim juga menjadikan rumah Baitullah itu tempat berkumpul bagi manusia. Baitullah di sini adalah Ka'bah. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji leluhurmu yakni Ibrahim dengan berbagai tugas berat, lalu ia mengerjakannya dengan tuntas, sempurna dan sepenuh hati, Allah berfirman kepadanya, kami hendak menjadikan kamu imam, pemimpin, sebagai contoh dan teladan bagi seluruh manusia. Ibrahim lantas memohon agar Tuhan menjadikan keturunannya sebagai pemimpin-pemimpin juga. Tuhan pun menjawab bahwa manusia yang agung itu tidak akan didapat oleh orang-orang yang zalim. Anak cucu Ibrahim ada yang baik dan tidak kurang pula yang jahat. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat berupa perintah-perintah dan larangan, dengan kalimat-kalimat yang mengandung kehendak, keputusan atau rencananya. Dalam segala hal Nabi Ibrahim memenuhi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ia kelak menyucikan rumah Allah, membangun tempat suci Ka'bah, menyerahkan segala keinginan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hal itu telah menjadi kerangka keberagamaan dalam Islam. Ia diberi janji kepemimpinan dunia pada masanya. Ia pun bermohon untuk keturunannya dan doa itu terkabul dengan ketentuan bahwa bila mana keturunannya itu mendustai Allah, maka janji Allah tidak akan sampai kepada orang-orang yang terbukti berdusta. Imam
arti dasarnya ialah terkemuka. Yang terkemuka. Dengan demikian imam dapat berarti pemimpin agama, pemimpin jamaah sholat, pola, tolak ukur, contoh, dan teladan. Pengertian kata imam mencakup peran sebagai pemimpin sosial dan politik. Pangkat imam, nabi dan rasul adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri yang menetapkan risalah dan kenabian itu kepada siapa yang dia kehendaki. Kenabian dan kerasulan, pendengar sekalian, bukan capaian usaha manusia. Artinya tidak berhubungan dengan usaha manusia bahwa dia melakukan berbagai hal agar dia mencapai hal itu. Karena dia mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar sekalian, Nabi Ibrahim itu digelar dengan Khalilullah, kekasih Allah. Sementara ulama menyatakan bahwa nama tersebut merupakan kata majmu' yang terdiri dari kata ab yang berarti ayah dan rahim yang berarti penuh kasih, ya, dari kata Ibrahim, ya, ab dan rahim. Jadi ini menurut pandangan ulama bahwa Ibrahim itu dari kata ab dan rahim yang artinya penuh kasih. Beliau adalah ayah yang penuh kasih. Betapa tidak beliau baru memperoleh anugerah anak di usia tua dan setelah menantikannya sedemikian lama. Ada juga yang berpendapat, pendengar sekalian, bahwa Ibrahim itu dari bahasa Ibrani Abram yang bermakna ayah kelompok manusia yang banyak. Sementara sejarawan berpendapat seperti dikemukakan Tahir Ibnu Asyur bahwa beliau lahir di satu daerah di wilayah Kasdim atau Kaldan tahun sekitar 4.000 tahun, ya, 4.000 tahun yang lalu, yakni pada 1996 sebelum Masehi. Kemudian pindah bersama ayahnya ke Haran atau Hauran, suatu dataran tinggi di sebelah selatan Damaskus, Suriah sekarang. Selanjutnya beliau berkunjung ke Mesir. Di sanalah beliau mendapat penghormatan dari penguasa Mesir setelah melihat keutamaannya, dan istri beliau yang bernama Sarah diberi oleh penguasa tersebut seorang budak wanita yang bernama Hajar, dan yang kemudian menjadi istri Nabi Ibrahim alaihissalam sekaligus ibu dari anaknya yakni Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim wafat tahun 1773 sebelum Masehi. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna. Dan ingatlah pula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Tidak dijelaskan oleh penggalan ayat ini apa makna kalimat-kalimat itu, tidak diketahui juga melalui ayat-ayat ini dan melalui sunnah yang sahih bagaimana cara Allah mengujinya. Memang ada sejumlah pendapat tentang jenis ujian tersebut. Ada yang menyebutnya 10 macam, bahkan ada yang mengatakan 40. Ya, 10 diantaranya disebut dalam Quran surat Taubah 112, selanjutnya surah Al-Ahzab ayat 35, surah Al-Ma'arij ayat 22 dan sampai 34. Betapapun terdapat perbedaan pendapat pendengar sekalian menyangkut
jenis ujian-ujian itu, namun diduga kuat bahwa kalimat-kalimat itu merupakan perintah-perintah dan larangan-larangan tertentu. Redaksi ayat yang menyatakan dalam konteks pujian, maka dia menyempurnakannya, itu memberi kesan bahwa perintah dan larangan itu cukup berat dan bahwa beliau tidak menunda-nunda pemenuhan perintah atau larangan tersebut sebagaimana dipahami dari penggunaan kata fatammahunna, maka dia menyempurnakannya. Itu bikalimatin fatammahunna, maka dia menyempurnakannya. Artinya apa yang diperintahkan dia lakukan secara baik. Nah, pendengar sekalian, inilah huraian kita untuk sementara. Baik pendengar radio Peduli Pare-Pare dimanapun saat ini masih setia mendengarkan kita lewat 96,9 FM atau pagi ini masih menyimak kita lewat Facebook Live. Terima kasih masih bersama radio Peduli Pare-Pare untuk pagi ini, dan seperti biasa setiap hari Kamis kita hadir dengan edisi khusus bersama Bapak Ustaz Abdul Rahman Muhammad dengan uraian makna ayat suci Al-Quran, dan pagi hari ini kita masih membahas surah Al-Baqarah ayat 124. Silakan Pak Ustaz. Pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim menjalankan secara baik apa yang diperintahkan kepadanya. Baik itu pemenuhan perintah ataukah bersifat larangan. Tidak ada penundaan dalam hal itu. Maka keberhasilan Nabiullah Ibrahim menjalankan beberapa perintah dan juga peringatan tentang larangan, ya, bikalimatin. Mendengar anugerah itu, ya, keberhasilannya itu Allah berfirman kepadanya lagi, inni ja'iluka linnasi imaman. Jadi setelah Nabi Ibrahim menjalankan beberapa kalimat-kalimat dari Tuhan, maka Allah menyatakan inni ja'iluka linnasi imaman. Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Karena setiap imam adalah pemimpin. Setiap pemimpin harus menjadi teladan. Imam di sini pendengar sekalian, ya, tentunya dengan dasar keimanan. Jadi beliau ditetapkan Allah menjadi pemimpin dan teladan, baik dalam kedudukannya sebagai rasul maupun bukan. Nah, mendengar uraian itu, ya, atau anugerah ilahi itu, Nabi Ibrahim berkata, saya mohon juga engkau jadikan pemimpin dan teladan-teladan dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mendapatkan orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini pendengar sekalian bukan hanya mengisyaratkan bahwa ada dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang berlaku aniaya, seperti halnya sementara orang Yahudi dan Nasrani, tetapi juga menegaskan bahwa kepemimpinan dan keteladanan adalah hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan bukanlah anugerah yang berdasar garis keturunan, kekerabatan atau hubungan darah. Misalnya saja pendengar sekalian, ya, Nabi Musa alaihissalam adalah nabi dan rasul. Sedangkan Nabi Harun alaihissalam adalah nabi yang membantu beliau. Kitab Taurat turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Musa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat Harun untuk membantunya. Itu terdapat di dalam Al-Quran surah Toha ayat 29 sampai 30. Waja'alli
wasiram min ahli, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku. Ya. Jadi kendati demikian pendengar sekalian, risalah kenabian dari kalangan Bani Israel tidak berlanjut pada keturunan Nabi Musa, tetapi pada keturunan Harun alaihissalam. Nah, ayat ini juga mengisyaratkan bahwa kepemimpinan dan keteladanan harus berdasarkan kepada keimanan dan ketakwaan, pengetahuan, dan keberhasilan dalam aneka ujian. Karena itu, kepemimpinan tidak akan dapat dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang yang zalim, yakni berlaku aniaya. Apa yang digariskan pada ayat ini merupakan salah satu perbedaan yang menunjukkan ciri pandangan Islam tentang kepemimpinan dan perbedaannya dengan pandangan-pandangan yang lain. Islam menilai bahwa kepemimpinan bukan hanya sekedar kontrak sosial yang melahirkan janji dari pemimpin untuk melayani yang dipimpin sesuai kesepakatan bersama, serta janji ketaatan dari yang dipimpin kepada pemimpin. Tetapi juga dalam pandangan ayat ini, pendengar sekalian, harus terjalin hubungan yang harmonis antara yang diberi wewenang, pemimpin, yaitu berupa janji dan menjalankan kepemimpinan sesuai dengan nilai-nilai yang diamanatkannya. Artinya di sini diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah kita pahami bahwa ketaatan kepada pemimpin tidak dibenarkan jika ketaatan itu bertentangan nilai-nilai ilahi. Nah, wajar pula dicatat bahwa la yanalu ahdi zalimin, janjiku ini tidak mendapatkan orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan pendengar sekalian bahwa perolehan kepemimpinan lebih banyak merupakan anugerah dari Allah, bukan upaya manusia. Itulah sebabnya ayat tersebut tidak menyatakan janjiku tidak didapatkan oleh orang-orang yang zalim, dalam arti bahwa mereka yang aktif mencarinya, tetapi justru janji yang menjadi pelaku subjek yang tidak menemui atau mendapatkan mereka. Ayat-ayat tersebut dilanjutkan dengan pembicaraan tentang Ka'bah yang dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Ka'bah adalah tempat termulia di permukaan bumi, sekaligus di sana terdapat bekas-bekas yang nyata lagi hidup yang menjadi saksi kehadiran kedua Nabi mulia itu dalam hubungannya dengan persoalan membangun Ka'bah. Ini satu bukti bahwa Nabi Ibrahim juga dari dahulu telah menjadikan Baitullah ini adalah rumah untuk ditempati beribadah, agar umat-umat setelahnya itu menjadikan standar bahwa dari dulu nenek moyang mereka, yakni Nabi Ibrahim, telah lebih dahulu membangun dan menjadikannya tempat ibadah. Nah, pendengar sekalian, inilah uraian kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar radio Peduli Pare-Pare dimanapun saat ini masih setia mendengarkan kita. Demikian tuntas sudah pertemuan kita bersama Bapak Ustadz Abdul Rahman Muhammad dengan uraian makna ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Semoga apa disampaikan beliau tentu bisa kita petik hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Pendengar, kembali kita ingatkan untuk Anda tetap mendengarkan program Nuansa Religi yang kita hadirkan setiap harinya. Kita mulai dari jam 5.30 sampai di jam 6 pagi dengan tema-tema yang beragam yang hadir setiap harinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.